Mengulik sosok di balik guyonan hanya ada 3 polisi jujur di negeri ini. Hanya ada 3 polisi jujur di negeri ini, polisi tidur, patung polisi, dan Hoe Geng. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi bertema dekonstruksi dan revitalisasi keindonesiaan di Bentara Budaya Jakarta pada tanggal 31 Agustus tahun 2006 lalu. Sosok yang melontarkan Gojek itu adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Candaan 3 polisi jujur itu juga bisa ditemukan dalam banyak buku tentang Gus Dur. Di antaranya adalah Mati Tertawa Bareng Gus Dur, Koleksi Humor Gus Dur, Tertawa ala Gus Dur, Humor Sang Kiai, Tertawa Bersama Gus Dur, Humornya Kiai Indonesia, dan lain sebagainya. Patung polisi dan polisi tidur barangkali tidak perlu penjelasan yang lebih. Yang menarik adalah sosok Hoe Geng yang masuk kategori polisi jujur versi Gus Dur. Setidaknya ada 4 alasan kenapa Hoe Geng masuk kategori polisi jujur, menurut Kompas.com. Hoe Geng dikenal dengan kejujurannya yang luar biasa dan menjadi sosok polisi teladan karena sikap anti korupsinya. Polisi Hoe Geng dikenal sebagai polisi yang tak mau dikawal, baik di tempat kerja maupun di rumah. Hoe Geng sebenarnya berhak mendapatkan pengawalan pribadi, tapi dia bersikeras tidak menggunakan fasilitas negara tersebut. Menurut Hoe Geng, tidak ada keharusan untuk mempekerjakan pengawal atau keamanan di rumahnya. Hoe Geng tetap menolak pengawalan, bahkan setelah dia dipromosikan menjadi Wakil Menteri Panglima Angkatan Kepolisian dan Menteri Panglima. Selama hari kerja, hanya ada 2 asisten resmi yang bergantian bekerja bersama Hoe Geng. Ada juga asisten staf yang memberikan bantuan kepada Hoe Geng setiap hari. Kecuali asisten resmi yang mengikutinya setiap hari, Hoe Geng tidak mengizinkan seluruh staf mengenakan pakaian dinas resmi. Asisten staf juga diminta untuk mengenakan pakaian biasa. Hoe Geng juga menolak mobil dinas. Sebenarnya, Hoe Geng akan diberikan 2 mobil, 1 mobil untuk tugas resminya sebagai menteri dan 1 lagi untuk keluarganya. Pada periode tersebut, Hoe Geng sudah mendapatkan 1 mobil dinas. Hoe Geng belum menerimanya dan ia khawatir akan keluarganya. Setelah peralihan dari 1 jabatan ke jabatan lainnya, ia mengembalikan kendaraan dinas yang pernah digunakannya saat menjabat sebagai Menteri Sumbangan Negara. Setelah beberapa waktu kemudian, Hoe Geng mendapat tawaran untuk membeli sebuah mobil baru tipe Holden keluaran tahun 1965 untuk keluarganya. Namun, Hoe Geng menolaknya. Dasaat Musin Concern, sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh seorang pengusaha pribumi pemegang lisensi berbagai merek mobil Eropa dan Jepang, seperti Mazda dan Fiat, memberikan Hoe Geng sebuah mobil baru beberapa pekan setelah dia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Presidium Kabinet. Dasaat Musin Concern memiliki reputasi yang mapan karena berdedikasi memberikan bantuan kepada pemerintahan Presiden Soekarno sejak awal pemerintahan. Perusahaan itu memberikan sebuah mobil, box, Mazda terbaru. Hoe Geng tidak mengetahui alasan di balik pemberian mobil itu. Jelas bahwa Dasaat mengatakan dalam suratnya bahwa Hoe Geng diberi fasilitas kendaraan untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai menteri. Kendaraan tersebut dapat diambil di dealer milik perusahaan. Tanpa adanya tindakan lebih lanjut, Hoe Geng membiarkan surat tersebut tetap berada di mejanya. Hal ini disebabkan karena Hoe Geng tidak mau menerima begitu saja pemberian dari seseorang yang berhubungan dengan jabatan barunya. Bahkan, ketika menjadi Kapolri, Hoe Geng juga menolak banyak hadiah yang ditawarkan kepadanya. Hingga saat wafat, Hoe Geng tidak memiliki rekening bank, baik deposito atau tabungan, dengan jumlah mencapai miliaran atau triliunan rupiah. Satu-satunya sumber pendapatannya adalah uang pensiun yang harus diterima istrinya setiap